Demo besar-besaran yang menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi digelar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ribuan massa turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah publik figur pun turut berdemo mengawal putusan MK ini. Dan Tribuners, berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Pagar gedung DPR RI dijebol oleh massa aksi demo pada Kamis 22 Agustus 2024. Diketahui ribuan massa membanjiri depan gedung DPR RI untuk menyuarakan suara guna mengawal putusan MK terkait pilkada. Pagar gedung DPR RI Jakarta dijebol massa aksi demo pada Kamis 22 Agustus 2024. Berawal dari upaya mencopoti besi runcing di atas gerbang hingga tarik-menarik gerbang bersama-sama. Adapun massa melakukan aksi demo guna menolak paripurna revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut pantauan di lokasi, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, terlihat mahasiswa menaiki gerbang DPR untuk mencopoti besi runcing yang ada di atas gerbang gedung DPR. Tidak hanya itu, besi-besi yang membentengi pagar gedung DPR juga berupaya dilepas oleh mahasiswa. Berdasarkan pantauan, pagar samping dan gerbang belakang gedung DPR tersebut berhasil didobrak. Meski sudah dibobol, demonstran masih ragu-ragu untuk masuk ke gedung DPR. Orasi keras Reza Rahardian, Abdel, Ari Kriting hingga Bintang Emon turut mewarnai demo kawal putusan MK di DPR RI Kamis 22 Agustus. Sederet artis dan komika ini turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Sejumlah artis ibu kota turut dalam demo tolak RUU Pilkada di depan gedung DPR RI Kamis 22 Agustus 2024. Adapun artis hingga komika yang turut berdemo mengawal putusan MK terkait pilkada ini diantaranya Abdel Ahrian atau yang dikenal sebagai Cing Abdel, YouTuber Jovial Dalaupes, kemudian komika Ari Kriting, Bintang Emon, Abdur Arsyad, Muhammad Dufu, Ajis, Yuda Keling, Regen, Ebel Kobra hingga Reza Rahardian. Masa dari elemen buruh dan mahasiswa yang melihat mereka pun langsung menyambut dengan tepuk tangan yang meriah. Aktor Reza Rahardian ikut bergabung dalam demo kawal putusan MK di depan gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Kamis 22 Agustus 2024. Reza ikut turun dalam demo karena merasa resah melihat situasi panas menjelang Pilkada 2024. Reza mengacu pada putusan MK mengenai ambang batas Pilkada yang menurutnya telah mengembalikan kehormatan lembaga itu. Ia pun geram karena lembaga lain yaitu DPR justru berusaha untuk menjegalnya. Ia pun mempertanyakan siapa yang diwakili oleh para anggota DPR. Tak cukup dengan sejumlah publik figur yang turun ke jalanan ikut berdemo, anak Jaksel SCBD juga tidak ingin ketinggalan. Mereka mengatakan kelas menengah tidak bisa lagi diam melihat kondisi negara yang dinilai meresahkan. Sebuah video yang memperlihatkan aksi anak generasi Z berorasi saat demo mengawal putusan MK di gedung DPR RI Jakarta Pusat Kamis 22 Agustus beredar viral di media sosial. Adapun yang dimaksud dengan Gen Z adalah orang-orang yang lahir dalam rentan tahun 1997 hingga 2012. Video orasi ini dibagikan sendiri oleh sang orator melalui unggahan akun TikTok @indotaliano. Dalam video yang dibagikan, pria tersebut memakai baju putih dan berada di atas truk bersama perwakilan buruh lainnya. Satu tangannya memegang mikrofon, sementara satu tangannya memegang karton berisikan seruan. Adapun SCBD merupakan singkatan dari Sudirman Central Business District, sebuah kawasan bisnis di Bilangan, Jakarta Selatan. Orang-orang yang bekerja di kawasan SCBD biasanya dikenal sebagai kelas menengah dan juga menengah atas. Pria ini menuturkan kelas menengah tidak bisa lagi diam melihat kondisi negara yang dinilai meresahkan. Ia pun menyerukan kepada para pekerja kelas menengah untuk meluangkan waktu agar bisa sama-sama turun ke jalan. Sementara itu, demo besar-besaran yang menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada mencuri perhatian dunia. Berbagai media asing turut memberitakan momen ribuan massa dari berbagai kalangan yang menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 22 Agustus. Bahkan seorang idol K-pop dengan jumlah followers Instagram mencapai 1,4 juta turut bersuara dan memberikan dukungannya. Sosok idol K-pop tersebut adalah Park, mantan personel grup Day6.
Momen bentrok hingga rusuh tidak terhindarkan dalam aksi besar-besaran tersebut. Terlebih, kumpulan mahasiswa sempat menjebol pagar gedung DPR RI hingga membuat aparat bergerak. Kondisi ricuh hingga momen demonstrasi kemarin ini rupanya trending hingga ramai diperbincangkan di berbagai negara. Hal ini diketahui dari banyaknya media asing yang memberitakan soal demo kawal putusan MK kemarin. Seperti Media Time, media Australia, hingga Al Jazeera. Dari banyaknya media asing yang meliput, ulasan dari media Korea Selatan yang paling menjadi sorotan. Sebab media Korea Selatan belak-belakan menuliskan narasi guna menyentil keluarga Presiden Jokowi. Dari pagi hingga malam, masa aksi terus bersuara lantang agar DPR RI membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang konon akan menguntungkan pihak pemimpin saja. Dalam demonstrasi kemarin ini, momen bentrok hingga rusuh pun tidak terhindarkan. Terlebih, kumpulan mahasiswa sempat menjebol pagar gedung DPR RI hingga membuat aparat bergerak. Dan Tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Alin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.